Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak pada hari ini. Kita tidak berhentinya selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan ya. Pada hari ini Ustazah akan memberikan atau meneruskan pembelajaran tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Nah, kemarin tentunya kita sudah belajar ya tentang apa sih pengertian dakwah itu sendiri. Terus kita sudah belajar tentang sasaran dakwah di Muhammadiyah itu apa saja. Terus kita sudah belajar tentang prinsip dakwah Muhammadiyah itu seperti apa. Bagi yang masih belum belajar atau belum membaca, silakan dibuka kembali di e-learningnya ya. Jadi nanti di PS itu akan masuk ya. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang model dakwah Muhammadiyah. Nah, Ustazah akan menjelaskan sedikit saja ya. Jadi Muhammadiyah itu kan basisnya itu adalah gerakan dakwah. Nah, kalau gerakan dakwah berarti Muhammadiyah itu fokus dengan bagaimana caranya Muhammadiyah itu menyampaikan Islam. Islamnya tidak hanya Islam saja, tetapi Islam yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, apa yang sudah tertera di dalam Al-Quran, seperti itu ya. Sehingga konteks pemahaman orang-orang, pemahaman masyarakat terhadap Muhammadiyah itu, terhadap Islam itu tidak hanya sekedar Islam saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa menjadi masyarakat yang istilahnya benar-benar masyarakat yang menjunjung tinggi agama Islam, seperti itu ya. Jadi anak-anak memasuki abad kedua di usia Muhammadiyah, persyarikatan ini berkomitmen ya untuk melakukan gerakan-gerakan pencerahan. Nah, gerakan pencerahan itu untuk apa seperti itu? Jadi gerakan pencerahan itu sebagai persambungan dari gerakan pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah. Jadi kalau dulu Muhammadiyah itu merupakan gerakan pembaharu. Pembaharunya di mana? Pembaharunya di di tajridnya banyak ya, dari basis akidah dan juga muamalah yang lainnya, seperti yang kita tahu bahwa dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menggunakan menggunakan papan tulis, terus menggunakan bangku seperti itu saat mengajarkan murid-muridnya. Sedangkan pada zaman dulu itu sampai Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dijuluki sebagai kiai kafir karena melakukan itu karena itu adalah buatannya Belanda, seperti itu. Intinya seperti itulah ya. Jadi pembaharuan di situ dari segi muamalah dan juga akidah. Terus sekarang itu Muhammadiyah itu ingin memurnikan, istilahnya seperti itu ya. Jadi Muhammadiyah itu ingin memberikan pencerahan gitu di segala bidang kehidupan, sehingga itu bisa bermanfaat bagi kehidupan umat, bangsa, serta kemanusiaan, seperti itu. Jadi langkah gerak Muhammadiyah di era kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dilakukan ya, yang mempelopori usaha pembinaan jamaah seperti itu. Nah, jadi pada saat ini maka akan istilahnya digerakkan kembali bagaimana gerakan-gerakan itu pada saat Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak begitu luas seperti itu, maka pada abad sekarang ini dengan pimpinan Muhammadiyah yang berbeda itu akan meneruskan, jadi menjadikan pencerahan bagaimana basis dakwahnya itu bisa dilakukan secara luas. Konsepnya seperti itu ya anak-anak. Jadi dengan apa? Jadi Muhammadiyah itu mendirikan dakwah komunitas. Dakwah komunitas ini sudah dari dulu ya, dan sekarang ini sudah istilahnya sudah berjalan. Model dakwah yang di Muhammadiyah itu ini ya, Muhammadiyah melakukan model dakwah dengan menggunakan dakwah komunitas. Jadi apa saja? Jadi dakwah komunitas itu bergerak gitu, istilahnya bergerak di ranah komunitas itu. Muhammadiyah itu fokus perjuangannya atau fokus gerakannya itu adalah masyarakat. Jadi dengan banyaknya problem-problem yang pada saat ini juga belum bisa dituntaskan seperti itu, seperti
problem kemiskinan, kebodohan, krisis moral, korupsi. Nah, yang mungkin kalian tahu seperti itu ya, yang mungkin kalian tahu bahwa pada saat ini Indonesia tidak benar-benar damai, Indonesia tidak benar-benar merdeka gitu karena masih banyak korupsi, terus bagaimana ekologi itu dirusak ya. Ekologi itu kerusakan alam ya, teman-teman. Terus bagaimana kejahatan manusia, tindak kriminalitas yang sangat besar di Indonesia gitu. Baik secara tindak kriminal seperti kekerasan seksual terhadap perempuan, terus apa namanya tindak kriminal seperti membunuh teman sendiri, membunuh istri sendiri dan sebagainya itu banyak banget kasusnya. Jadi kalau kalian suka melihat berita mungkin nanti bisa ya istilahnya bisa menelaah oh ternyata memang ternyata masyarakat itu masih belum benar-benar untuk apa istilahnya merdeka, istilahnya seperti itu teman-teman. Jadi itulah yang menjadi latar belakang Muhammadiyah untuk melakukan gerakan pencerahan seperti itu. Jadi pernyataan ini juga tertuang di dalam pikiran Muhammadiyah pada abad kedua itu bahwa gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan hubungan sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Jadi memuliakan semua bentuk martabat. Istilahnya tidak memandang dia siapa, dia dari golongan mana, seperti itu. Itu prinsip yang memang benar-benar Muhammadiyah lakukan dari dulu. Dan ini harus bisa tetap dan terus dikembangkan. Istilahnya seperti itu. Jadi Ustazah langsung ke ini ya. Jadi ada beberapa macam komunitas yang dimana itu dibentuk oleh Muhammadiyah untuk bisa menyebarkan dakwah. Yang pertama adalah komunitas kelas atas. Nah, komunitas kelas atas itu seperti apa? Jadi ciri-cirinya itu ekonomi ya, orang yang komunitas di kelas atas itu ekonominya mesti mapan. Dia adalah bagian dari konglomerat, dia bagian dari pejabat negara seperti itu, dia juga selebritis. Nah, sehingga dia tidak memerlukan uang, istilahnya aman lah ya dari sisi ekonomi. Seperti itu. Jadi apa namanya? Model dakwah yang dikembangkan Muhammadiyah untuk kelompok ini dengan mendorong perbaikan perilaku. Jadi kita tahu ya bahwa ternyata banyak konglomerat, banyak pejabat negara serta selebritis itu masih kekurangan enggak semuanya gitu, tapi menjadi hal yang sangat pokok dan perlu diperhatikan adalah kekurangan dari segi adab. Dan terus dari di situ maka Muhammadiyah itu ingin fokusnya pada situ. Sehingga Muhammadiyah bagaimana caranya? Jadi karena Muhammadiyah itu udah basisnya Muhammadiyah itu sudah mempunyai banyak sekali istilahnya mempunyai banyak nama, sudah punya nama, maka di situ Muhammadiyah mengajak mereka ke dalam aktivitas persyarikatan seperti misalnya memberi sambutan dalam kegiatan, mengisi seminar, menjadi donatur. Jadi dengan cara-cara demikian itu dipandang bisa mendekatkan anggota komunitas kelas atas kepada Muhammadiyah. Intinya bagaimana ada perlu strategi-strategi sehingga mereka itu paham, istilahnya kenal dulu lah dengan Muhammadiyah. Istilahnya dia berkecimpung dulu lah dengan kemanusiaan, istilahnya seperti itu. Jadi sehingga baik dari segi individu maupun dari keluarga gitu, setelah mereka dekat dengan pimpinan sendiri atau dekat dengan individu dari Muhammadiyah, jadi bisa untuk istilahnya dakwah itu bisa tersampaikan. Seperti itu ya, itu untuk komunitas kelas atas. Yang kedua adalah ini semuanya nomor-nomornya satu ya, mohon maaf itu karena Ustazah copy paste dari yang pertama. Yang kedua adalah komunitas kelas menengah. Kalau komunitas kelas menengah ini mempunyai ciri-ciri seperti ekonominya mapan. Jadi tidak ada pertentangan atau tidak ada permasalahan dari segi ekonomi. Terus dia itu juga merupakan orang yang berkecukupan. Tapi yang di sini itu berbeda dengan komunitas kelas atas. Kalau komunitas kelas atas itu memang udah nggak istilahnya dari segi dunia, dari segi harta itu memang sudah berkecukupan, udah mapan banget seperti itu. Dan sedangkan kalau komunitas kelas menengah ini kebutuhan, maksudnya istilahnya dalam profesinya tuh bermacam-macam gitu. Seperti contohnya jadi dokter, terus istilahnya yang punya ASN yang udah gajinya lah lumayan lah seperti itu ya.
Nah, terus pada saat itu model dakwah yang dapat dikembangkan pada kelompok ini yakni mengajaknya terlibat untuk berjuang di dalam perserikatan. Nah, sebab komunitas ini selalu tertantang untuk meraih prestasi guna mencapai status masyarakat kelas atas. Jadi ini adalah orang yang ingin gitu, istilahnya ingin menuju kepada bagaimana ya apa caranya aku bisa menjadi atau punya jabatan yang terhormat, istilahnya seperti itu ya, masih pada tahap istilahnya berlomba-lomba untuk bisa berada di status sosial masyarakat yang komunitas kelas atas itu. Jadi pada kelas menengah ini maka masyarakat baik sama seperti halnya itu ya, individu maupun kelompok gitu diikut sertakan atau diajak untuk bisa bergabung dalam aktivitas Muhammadiyah itu ya. Yang ketiga adalah komunitas kelompok marginal. Kalau kelompok marginal ini adalah di situ adalah sebuah masyarakat yang dimana sudah ketertinggalan pendidikan, ekonomi, politik secara luas. Biasanya itu berada di desa-desa ya. Jadi berada di desa-desa, orang-orang yang masih buta akan pendidikan, terus ada yang buta huruf. Nah, istilahnya seperti itu. Ciri-ciri masyarakat ini istilahnya model dakwah yang dikembangkan untuk komunitas ini yakni dengan memberi materi-materi yang praktis, mudah dipahami, bersifat memotivasi. Nah, ini sebenarnya orang yang seperti ini, orang-orang yang di kelompok marginal itu adalah orang yang cepat untuk bisa dijadikan strategi. Istilahnya ketika dia dikasih bantuan dan sebagainya dia cepat, tetapi menjadi permasalahan juga bahwa komunitas kelompok marginal itu biasanya orang yang dia itu istilahnya belum terbuka pikirannya sehingga masih banyak yang menentang adanya Muhammadiyah, gerakan Muhammadiyah itu. Nah, jadinya perlu strategi-strategi yang dimana harus bisa memberikan keterbukaan pikiran, istilahnya seperti itu. Nah, ini ya, jadi kelompok marginal itu maksudnya istilahnya cepat ditemukan, tetapi dia juga sulit untuk bisa dimasuki. Karena itu tadi ya, jadi tidak ada, maksudnya keterbukaan pemikiran itu masih nihil, itu ya. Terus jadi kayak penyaluran zakat, infak, sedekah, beasiswa anak-anaknya, biasanya seperti itu kalau kelompok marginal. Yang selanjutnya adalah, mohon maaf Ustazah ini kecepatan ya ngomongnya. Yang selanjutnya adalah komunitas virtual. Nah, kalau komunitas virtual, sama ya nih ya, kayak komunitas kelas bawah itu berpenghasilan mini ya. Jadi istilahnya beda sama komunitas kelompok marginal, tetapi komunitas kelas bawah ini juga bisa termasuk sering berada di desa-desa ya, hampir sama lah istilahnya. Tapi kalau komunitas kelas bawah ini masih paham dengan pendidikan seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah komunitas virtual. Kalau komunitas virtual itu yakni apa ya? Jadi jamaah Facebook, TikTokers, Instagram, bloggers, online news, terus banyak lagi ya. Jadi kondisi ekonominya itu bermacam-macam. Jadi memang orang yang suka menulis, orang yang suka bersosial media, orang yang suka menyampaikan istilahnya jamaahnya di sosial media itu adalah komunitas virtual. Yang di sini biasanya kalau pada abad 21 ini komunitas virtual ini netizen istilahnya seperti itu hal yang memang utama untuk bisa dijadikan gerakan dakwah Muhammadiyah, karena memang pada sistemnya sekarang ini kan orang-orang menyukai sosial media dan Muhammadiyah tidak boleh berhenti pada aktivitas yang offline saja gitu, dan komunitas virtual ini harus bisa untuk digalakkan, istilahnya seperti itu ya. Nah, jadi apa gitu model dakwahnya ketika dia berada di komunitas virtual, jadi mengembangkan media literasi dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam yang berkemajuan dengan tampilan yang menarik. Jadi tidak monoton istilahnya seperti itu. Kalau sekarang orang hanya ngomong ya di masjid, ngomong di ini, itu udah istilahnya udah bukan tidak berkemajuan ya, tetapi akan kalah dengan ketika kita itu sudah bisa mengambil jalur atau bisa mengambil jalan di sosial media, karena memang ternyata kalau kita survei itu orang yang cakap media sosial tuh sudah banyak banget, dan memang istilahnya komunikasi atau pergaulan atau pencarian teman itu pasti lebih banyak
di sosial media, dan mungkin kita juga bisa memahami ya, istilahnya sama-sama memahami bahwa ternyata emang segala lini kehidupan kita istilahnya ya, terus apa yang dilakukan kita sehari itu tidak terlepas dari sosial media, tidak terlepas dari virtual. Jadi apa organisasi yang istilahnya dia berkemajuan maka harus bisa memasuki ini. Seperti itu ya. Terus walaupun memang basic atau isinya pengajian, ya gimana pengajian itu bisa atau agama-agama Islam itu bisa diterima oleh masyarakat luas. Istilahnya jangan kaku, istilahnya seperti itu. Itu untuk komunitas virtual. Yang terakhir itu adalah komunitas khusus. Jadi ciri-cirinya itu adalah kesamaan minat, kepentingan, dan identitas yang unik. Ini paling istilahnya kalau mau dikatakan ini yang paling mudah karena kesesamaan hobi. Biasanya seperti itu. Jadi contoh ada bikers, istilah kayak gitu. Terus orang yang sering traveling, istilahnya seperti itu, seniman, terus difabel, terus lansia kayak gitu kan sudah punya komunitas tuh pastinya. Di situ itu akan pergerakan karena memang istilahnya ketika kita menyampaikan itu sudah kayak berasa teman gitu, dan itu yang sangat diterima karena tidak ada unsur dia mau mendoktrinasi, istilahnya seperti itu. Jadi komunitas khusus ini yang paling banyak atau paling gampang untuk bisa dimasuki. Itu. Jadi, tapi model dakwahnya itu yaitu ada diajak berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam kehidupan individu dan masyarakat. Jadi udah banyak ya, ini komunitasnya itu di IPM itu udah ada tuh komunitas khusus itu. Jadi kayak bikers, terus juga Ustadzah tuh sudah pernah membangun komunitas yakni teman-teman hijrah gitu istilahnya, anak-anak SMA yang ingin berhijrah itu Ustadzah namakan dengan pena hijrah ya. Terus di situ ada karena sekarang itu maksudnya banyak sekali yang ada dakwah-dakwah tentang nikah muda gitu, sehingga hijrah itu banyak yang terpengaruh dengan bahwa ketika kita hijrah maka kita harus siap nikah muda seperti itu. Maka di situ kita model dakwah kita itu adalah bagaimana caranya mereka itu bisa mengenal Islam, tetapi mengenal Islam, hijrah dan sebagainya, tetapi harus mengutamakan pendidikan terlebih dahulu gitu, dan memberikan edukasi tentang apa sih sebenarnya pernikahan muda itu dan sebagainya gitu. Jadi sesuai dengan keberadaan komunitas-komunitas yang sudah Ustadzah sebutkan gitu kan, mungkin kalau di komunitas pelajar Muhammadiyah itu apa sih yang cocok untuk berdakwah, istilahnya kita kan sudah bisa melihat ya. Gitu. Jadi jadi contohnya kalau ini yang paling penting istilahnya yang sering bisa dilakukan oleh para pelajar yakni di komunitas virtual, terus di komunitas khusus, karena itu yang paling ini cepat, karena apalagi anak muda maka lebih banyaknya itu di komunitas virtual lah ya. Jadi banyak sekali. Jadi dakwah itu seni ya nak, dakwah itu adalah seni menyampaikan, bagaimana kita menyampaikan sesuatu dengan baik, bagaimana kita menyampaikan sesuatu sehingga bisa diterima oleh orang. Kita tidak tersanjung untuk istilahnya mendoktrinasi orang gitu, tidak menyuruh orang, tetapi berdakwah dengan cinta. Itu yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Oke, hanya itu yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga di materi tentang Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah ini bisa kita pahami bersama-sama ya, karena ini penting sekali. Dan selamat belajar. Mohon maaf jika ada penjelasan Ustazah yang belum jelas dan mungkin terkesan buru-buru ya, karena Ustazah menyesuaikan waktu agar tidak terlalu panjang, tetapi ternyata sama saja masih panjang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.